Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi setelah sholat subuh ini saya bisa menyampaikan kembali pembacaan kitab Arba'ur Rasail yang insya Allah saat ini sudah sampai pada halaman 14 baris ke-5 ya. Mari kita simak bersama-sama. Dan sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurwalan den riwayataken apa annahu temen sune kelakuan iku awwalu ma utawi kawitaning perkara yaswadu kang dadi ireng apa mayamal qiyamati ing dalem dina kiamat iku wujuhu tariki sholati pira-pira wajahe wong-wong kang padha ninggal salat. Diriwayatkan bahwa permulaan hal yang menjadi hitam pada hari kiamat adalah wajah-wajahnya orang yang meninggalkan sholat. Allah Ta'ala itu kan berfirman bahwa di hari kiamat itu ada yang wajahnya hitam dan ada yang wajahnya putih ya. Ya matabiyaddul wujuhu wa taswaddul wujuh. Pada hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan sebaliknya wajah-wajah menjadi hitam. Dan permulaan wajah yang menjadi hitam ini adalah wajahnya orang-orang yang meninggalkan sholat ya, sebagai tanda bahwa dia menjadi golongan yang celaka. Ya. Wa anna fi jahannam lan temen sune iku tetep ing dalam neraka jahannam. Wadiyan utawi ana suwiji jurang. Yuqalu kang den arani lahu kang gune jurang mau apa lam-lamu jurang lam-lam. Fihi kang iku tetep ing dalem jurang lam-lam hayatun utawi pira-pira ula. Jadi di neraka jahanam itu nanti ya, ada sebuah jurang, yang jurang itu disebut dengan jurang lam-lam. Yang mana di dalam jurang itu banyak sekali ular-ular. Kullu hayatin kang utawi saben-saben ula iku bisa khani raqabatil ba'iri kelawan gedene utawa lemune gulu unta. Yang mana setiap ular itu besarnya, gemuknya seperti lehernya unta. Tuluha utawi dawane si ula iku masiratu syahrin melaku sebulan. Panjangnya itu sama seperti kita berjalan sebulan. Talsa'u kang menyengat atau kang ngentuk apa si ula mau tarikas sholati ing wong kang ninggal salat. Ular itu ya menyengat atau menggigit orang yang meninggalkan salat. Fayagli mongko umep apa samuha bisa utawa racune si ula mau fi jasadihi ing dalam jasate wong kang ninggal salat. Sab'ina sanatan ing dalam 70 apane sanatan taune. Tumetaharonu lebur apa si lahmuhu daginge si wong kang ninggal salat mau. Jadi ketika ular itu menyengat orang yang meninggalkan sholat ya, maka bisa atau racunnya si ular itu ya, begitu dia masuk ke dalam tubuh maka racun itu menguap, mendidih ya, di jasadnya sampai 70 tahun sehingga apa? Hancur lebur dagingnya si orang yang meninggalkan sholat. Masya Allah. Begitu dahsyatnya ya gambar tentang azab orang yang meninggalkan sholat. Kemudian wa fi hadisin lan ing dalem lan katutur ing dalem suci hadis akhir kang liya. Man utawi sapane wong iku dawa mang langgangaken sapa simen ala shalawatil khamsi ing atase pira-pira salat kang 5 alias salat 5 waktu. Fi jama'atin oleh langgangaken fi jama'atin ing dalem suci jamaah. A'ta mangko paring hu ing man sapa Allah Ta'ala khamsa khisalin ing 5 pira-pira perkara. Ada hadis yang menyebutkan
bahwa barang siapa melanggengkan atas sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka Allah akan memberikan kepadanya 5 perkara. Apa 5 perkara itu? 1. Yarfa'u ngangkat sapa Allahu Allah anhu sangking si man. Ngangkat dhayiqal aisy ing ya, kesulitan hidup. Ya. Wa yarfa'u lan ngangkat sapa Allah anhu sangking si man adzabal qabri ing adab kubur. Wa yu'ti lan paring sapa Allah kitabahu ing kitabe siman biyaminihi kelawan tangan tengene siman wa yamurru lan liwat sapa siman ala sirat ing atase sirat kal barqi kaya kilat al khatifi kang menyambar wa yadkhulu lan mlebu sapa siman al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Jadi Allah akan memberikan 5 perkara kepada orang yang melanggengkan atau yang menetapi, yang konsisten dalam sholat berjamaah, ya. Sholat fardu berjamaah itu apa? Allah menghilangkan kesulitan hidup. 2. Allah mengangkat azab kubur. 3. Allah memberikan kitab catatan amal itu, ya, kepada orang yang ahli sholat berjamaah dengan arah kanannya, dengan tangan kanannya, ya. Tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Yang keempat, ya, dia akan melewati syirat seperti kilat yang menyambar. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa hisab, ya. Ya, subhanallah, Allahumma ja'alna minhum, ya. Semoga kita dijadikan oleh Allah golongan mereka. Sebaliknya wa man sapane wong kutahawan meremehkan sapa siman bisolati kelawan salat bil jamaati ing dalam jamaah. Rafa'a mongko ngangkat mongko menghilangkan sapa Allah al barakata ing berkah min kasbihi saking pekerjaane si man. Wa razaqahu wa rizqihi, ya. Wa rizqihi lan saking rizkine si man. Ini ada koreksi harkat waris kihilan rizkini siman walayak balulan orang menerima sapa Allah minhu sanging siman saira amalihi ing sekarine amale siman wayang si'u lan mencabut sapa Allah minhu sanging siman simal khairi ing tanda-tanda kebaikan min wajhi sanging wajah siman wayakunu lan ana sapa siman ana iku baghidun wong kang dibenci fi qulubin nasi ing dalam pira-pira atine menungsa. Wa tuqbadulan tincabut apa ruhuhu ruhe siman wa walan halu tawi siman iku jai'un wong kang ngelih atsyanu tur wong kang haus. Wa yushaddidu lan banget-bangetaken wa yushaddadu lan den banget-bangetaken atau dilebihkan disangatkan alaihi ing atase siman apa fi su'alil kubri pertanyaan kubur wa yakunu lan ana apa qabruhu kubure si man iku dhayyikon sempit, ya, di samping sempit mudliman tur gelap, ya. Wa yushaddadu lan den banget-bangetaken alaihi sapa alaihi siman fil hisabi ing dalam perhitungan amale yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat. Wa yaghdabu lan murka alaihi ngatasi man sapa ar-rabbu pangeran. Wa yu'adhibuhu lan nyiksa sapa Rabb sapa Tuhan, ya, Allah taala bidukhulin nari kelawan mlebokake neraka. Nah, ini sebaliknya, ya. Barang siapa yang meremehkan sholat dengan berjamaah, maka Allah akan menimpakan hal-hal sebagai berikut, ya. Yang pertama, Allah akan mencabut, menghilangkan berkah dari hasil pekerjaan dan berkah dari rizkinya. Ya, rizki yang tidak berkah itu ya adalah
rezekinya kurang, rezekinya tidak bermanfaat, rezekinya ditasarufkan dalam hal-hal yang tidak menyebabkan ketaatan kepada Allah. Rezekinya tidak dapat menjadikan keluarganya damai, rezekinya tidak mendapatkan dirinya bahagia dan lain-lain. Itu sebagai tanda-tanda rezekinya tidak barokah. Yang kedua, Allah tidak menerima amal-amalnya. Yang ketiga, Allah mencabut tanda-tanda kebaikan dari wajahnya. Yang keempat, dia menjadi orang yang tidak disukai ya, dalam hati manusia. Ya. Alias jadi dibenci di hati manusia. Dia menjadi orang yang dibenci di kalangan masyarakat. Kemudian yang kelima, dia dicabut ruhnya dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Yang keenam, dia disangatkan, ya, diberatkan dalam hal pertanyaan kubur. Yang ketujuh, kuburnya menjadi sempit dan gelap. Yang kedelapan, ya, dia disangatkan, diberatkan dalam perhitungan amal di hari kiamat. Nah, dan yang ke-10, nah, Allah murka dengannya dan Allah mengazabnya dengan masuk neraka. Ya. Inilah azab Allah yang ditimpakan kepada orang yang meremehkan sholat dalam berjamaah. Sudah diwujudkan oleh Allah ya, di dunia bahkan sampai di akhirat. Wa qala lan dika sapa Qatadah, Imam Qatadah, alaikum ya, njogo sira, alaikum ing tasa sira kabeh bis sholati kelawan salat. Fa innaha mangko temen sini salat iku khuluqul mukminina. Iku khuluqul mukminina, akhlaki pira-pira wong mukmin. Wa qala dawu sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummati utai umat ingsun iku ummatun marhumatun, iku ummatun umat marhumatun kang den welas asih. La yudfa'u ora den tolak anhum saking umat apa al bala'u bala illa bil ikhlasi, kecuali kelawan ikhlas, wa du'aihim lan kecuali kelawan du'ai si umat, wa salatihim lan kecuali kelawan salat si umat, wa du'afaihim lan kecuali kelawan wong-wong apese umat. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Qatadah disebutkan ya, jagalah diri kalian ya, jagalah diri kalian akan sholat. Ya. Artinya jagalah ya, kalian semua itu akan sholat. Karena sholat ini menjadi akhlaknya orang-orang yang mukmin. Ya. Rasulullah bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang dibelas kasih oleh Allah. Jadi kita umat Islam termasuk ummatun marhumah, umat yang dicintai oleh Allah. Ya. Dan wala yudfa'u anhumul bala, bahwa bala, bencana, ujian itu tidak bisa tertolak dari umat ini kecuali dengan cara apa? Kecuali illa bil ikhlasi, kecuali dengan cara ikhlas. Jadi keikhlasan itu bisa menolak bala. Wa du'aihim, dan doanya orang-orang mukmin. Jadi doanya orang-orang mukmin itu bisa menolak bala. Wa salatihim, dan ya, salatnya orang-orang mukmin ya. Tentu dengan salat berjamaah ya. Di salat berjamaahnya orang mukmin itu bisa menolak bala. Wa du'afaihim, dan dengan orang-orang du'afanya mukminin ya, orang-orang yang lemah, fakir, miskin, anak-anak kecil, anak-anak yang menderita cacat fisik itu termasuk du'afa. Maka kita berbelas asih kepada du'afa, sehingga orang-orang du'afa itu kita bahagiakan ya. Itu termasuk cara ya untuk menolak bala dari Allah. Wa qad ja'at lan teman-teman teko apa ahadisu pira-pira hadis, sifat hadis kasiratun kang akeh. Sifat hadis tadulu kang nuduhaken apa si ahadis ala kufri tarikis sholati ing atase
dadi kufure wong kang ninggal salat. Banyak hadis yang menjelaskan tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Wa akhadzalan mengambil atau menjadikan pegangan biha kelawan ahadis mau sapa katsirun minas sahabati sapa katsirun aka-akai golongan minas sahabati saking golongan sahabat. Jadi banyak ya yang mendasarkan hadis-hadis tersebut ya tentang menjadi kufurnya orang yang meninggalkan salat. Ya. Di antara golongan sahabat yang menjadikan hadis-hadis itu sebagai pegangan adalah minhum iku setengah saking sahabat Umar bin Khattab, wa Abdurrahman ibni Aufin dan Abdurrahman bin Auf, wa Mu'ad ibni Jabalin dan Mu'ad bin Jabal, wa Abu Hurairah ya dan Abu Hurairah, wa Ibnu Mas'udin dan Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbasin dan Ibnu Abbas, wa Jabir ibni Abdullah dan Jabir ibni Abdullah, wa Abu Darda dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Semoga Allah muka-muka Allah ngeridhani muka-muka ngeridhani sapa Allah anhum saking sahabat-sahabat mau. Wa tabi'alan mengikuti hum ing para sahabat mau sapa kasirun akai golongan minas salafi saking ulama salaf. Minhum iku setengah saking salaf al Imam Ahmad ibnu Hanbalin Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaqun ibnu Rahuwaihin dan Ishaq bin Rahuwaih, wa Abdullah ibn Mubarak lan Imam Abdullah ibn Mubarak, wa An-Nakhai lan Imam Nakhai, wa jama'atun lan sekumpulan ulama salaf kasiruna kang akeh ya. Jadi banyak sekali golongan sahabat maupun ulama-ulama salaf ya, yang mengambil dalil, mengambil dasar ya, kepada hadis-hadis yang menyatakan menjadi kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Ya, ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.